Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya yang setia mengikutinya hingga akhir zaman. Hari ini izinkan saya menceritakan kepada Anda tentang sesuatu yang sangat berharga, yaitu keistimewaan sirah Nabi Muhammad SAW. Kisah kehidupan beliau yang tidak hanya penuh mukjizat, tetapi juga syarat dengan pelajaran moral, kemanusiaan dan kepemimpinan yang luar biasa. Awal kehidupan dari kesederhanaan tumbuh keagungan. Nabi Muhammad SAW lahir di kota suci Mekah pada tahun 570 Masehi di tengah masyarakat yang dipenuhi kemusyrikan dan kebodohan. Zaman yang dikenal sebagai zaman jahiliyah. Beliau lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah meninggal sebelum beliau lahir dan ibunya Aminah wafat ketika beliau masih berusia 6 tahun. Sejak kecil beliau sudah diuji dengan kesedihan dan kesabaran. Namun dari sanalah Allah mendidik hatinya agar kuat, lembut dan penuh kasih sayang. Dalam masa mudanya, beliau dikenal dengan julukan Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Mengapa? Karena beliau tidak pernah berdusta, tidak pernah menipu, dan selalu menepati janji. Bahkan orang-orang yang tidak menyukainya, beliau tetap mempercayakan barang berharga mereka kepadanya. Itulah keistimewaan pertama dalam sirah beliau, kejujuran dan integritas yang tidak tergoyahkan bahkan sebelum menjadi nabi. Diangkat menjadi Rasul, cahaya di tengah kegelapan. Ketika berusia 40 tahun di Gua Hiro, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat pertama ini menjadi awal dari perubahan besar bagi dunia. Namun sejak itu, beliau tidak disambut dengan tepuk tangan atau penghargaan, melainkan cemoohan, penolakan dan siksaan dari kaumnya sendiri. Tapi disinilah keistimewaan kedua beliau tampak, keteguhan dan kesabaran dalam menegakkan kebenaran. Walaupun dihina, dilempari batu, bahkan hampir dibunuh, beliau tidak pernah membalas dengan kebencian. Walaupun dihina, dilempari batu, bahkan hampir dibunuh, beliau tidak pernah membalas dengan kebencian. Ketika orang-orang Taif melempari beliau dengan batu hingga berdarah, beliau malah berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak mengetahui." Bayangkan betapa lembut dan sucinya hati beliau. Di saat manusia biasa mungkin marah atau dendam, beliau malah memaafkan dan mendoakan. Pemimpin yang adil dan rendah hati. Ketika Islam mulai berkembang di Madinah, Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pemimpin negara, tetapi bukan pemimpin yang berkuasa dengan kekerasan, melainkan pemimpin yang memerintah dengan keadilan, musyawarah dan kasih sayang. Beliau ikut bekerja bersama para sahabat saat mereka membangun Masjid Nabawi. Beliau ikut mengangkat batu bata. Saat perang Khandaq terjadi, beliau ikut menggali parit bersama mereka, memikul tanah dan batu, berpeluh di bawah terik matahari. Bahkan para sahabat berkata, "Jika kami lapar, kami mengikat satu batu di perut kami, tapi Rasulullah mengikat 2 batu." Itu artinya beliau merasakan penderitaan umatnya lebih dari siapapun. Inilah keistimewaan ketiga dari sirah beliau, kepemimpinan yang melayani, bukan memerintah. Kepemimpinan yang membumi, bukan berjarak. Kasih sayang yang menyeluruh. Nabi Muhammad SAW bukan hanya penyayang terhadap manusia, tetapi juga terhadap binatang dan alam sekitar. Pernah suatu kali beliau melihat seekor burung yang kehilangan anaknya. Beliau bertanya kepada sahabat, "Siapa yang mengambil anak burung ini?" Ketika sahabat itu mengaku, Rasulullah berkata, "Kembalikanlah anak itu kepada induknya. Apakah engkau tidak kasihan melihat induknya menangis?" Bahkan mereka binatang yang sekecil
sekalipun beliau menunjuk rasa empati dan cinta kasih. Dan terhadap anak-anak, beliau sering bermain, mencium dan memeluk mereka, sesuatu yang jarang dilakukan oleh para tokoh besar saat itu. Semua itu menunjukkan kelembutan hati beliau yang luar biasa. Namun Rasulullah berkata dengan tenang, la tahriba alaikum al yaum izhabu fa antum altulaqa. Tidak ada balasan bagi kalian hari ini, pergilah kalian bebas. Itulah keistimewaan keempat beliau, kemampuan memaafkan ketika beliau memiliki kekuasaan untuk membalas. Itu bukan kelemahan, melainkan kekuatan hati yang luar biasa. Karena hanya orang yang besar jiwanya yang mampu memaafkan dengan tulus. Teladan bagi umat sepanjang masa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah sirah yang sempurna. Kisah yang tidak hanya layak dibaca, tapi wajib diteladani. Dari beliau kita belajar kejujuran dalam ucapan dan perbuatan, kesabaran dalam menghadapi ujian, keadilan dalam memimpin, kelembutan dalam berinteraksi, dan kasih sayang dalam segala hal. Allah berfirman dalam Quran, surat Al-Ahzab ayat 21, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri keteladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari akhir, serta banyak mengingat Allah. Wahai saudara-saudaraku, sirah Nabi bukan sekedar sejarah masa lalu. Sirah Nabi adalah cermin kehidupan bagi masa kini dan masa depan. Semakin kita mengenal beliau, semakin kita mencintai beliau, dan semakin kita mencintai beliau, semakin kita ingin meneladani akhlaknya dalam setiap langkah kehidupan kita. Marilah kita berusaha menjadi umat yang tidak hanya mengagumi beliau dengan kata-kata, tapi juga meniru perbuatan dan akhlaknya. Karena mencintai Rasulullah bukan hanya dengan lisan, tapi dengan tindakan nyata, dengan berbuat jujur, menolong sesama, dan menyebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.